Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yesi Agustin, saya dari Prodi Ekonomi Syariah, kelas 2A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menanggapi video pengantar ekonomi makro dari Gus Dr. Abdul Wadud Nafis. Dalam penjelasan ini, kita akan mengetahui pengertian ekonomi, pembagian ekonomi. Dalam penjelasan tersebut ada pembagian tentang teori mikro dan makro. Langsung saja, istilah ekonomi berasal dari dua kata bahasa Yunani, oikos dan nomos. Oikos itu sendiri memiliki arti rumah, sedangkan nomos itu memiliki arti aturan, tatanan, dan hukum. Jadi bisa diartikan bahwa ekonomi ialah pengelolaan atau manajemen rumah tangga. Sistem ekonomi ini digunakan hal perdagangan, perekonomian dalam melaksanakan suatu terkait tentang perekonomian. Kita harus memahami teori tentang perekonomian. Dalam suatu ekonomi memiliki tujuan yaitu untuk mengalokasikan untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ekonomi, yaitu ada 3. 1. Deskriptif. Deskriptif ini memiliki arti kajian yang memaparkan secara apa adanya dalam kehidupan ekonomi dalam suatu daerah atau suatu negara pada masa suatu tertentu. Jadi dalam pembagian ekonomi deskriptif ini diajarkan tentang pemaparan tentang kehidupan ekonomi. Yang kedua, terapan. Dalam terapan ini memiliki arti cabang ilmu ekonomi yang membahas secara khusus tentang penerapan teori ekonomi, seperti ekonomi perusahaan, ekonomi moneter, ekonomi perbankan. Dalam bagian terapan dijelaskan bahwa bagaimana menerapkan suatu teori ekonomi dalam menjalankan suatu perusahaan, dalam menjalankan perekonomian. Yang ketiga, teori, di mana teori ini memiliki arti ilmu ekonomi yang membahas gejala yang timbul sebagai akibat perusahaan manusia dalam usahanya dalam melakukan perekonomian seperti perdagangan. Hal sebagainya kita harus mengetahui teori yang akan kita lakukan atau bagaimana yang kita perbuat. Selanjutnya, dalam teori tersebut memiliki dua bagian. Yang pertama, teori mikro. Yang kedua, teori ekonomi makro. Yang pertama, di mana ekonomi mikro memiliki arti sistem ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen atau perusahaan serta penentuan harga, pesan, dan kualitasnya. Faktor input barang dan jasa yang diperjualbelikan. Jadi dalam ekonomi mikro dijelaskan atau mempelajari tentang bagaimana perilaku pembeli, bagaimana kualitas suatu barang dan jasa akan diperjualbelikan. Yang kedua, ekonomi makro. Ekonomi makro memiliki arti yaitu studi tentang ekonomis secara keseluruhan yang menjelaskan tentang suatu perubahan ekonomi, mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Jadi ekonomi makro menjelaskan tentang secara keseluruhan. Dalam ekonomi makro memiliki konsep dasar yaitu yang pertama, pendapatan dan pengeluaran. Yang kedua, pengangguran. Yang ketiga, uang dan fungsi. Yang keempat, inflasi dan deflasi. Yang kelima, permintaan agregat dan penawaran agregat. Yang keenam, keseimbangan is dan lan. Is itu memiliki kepanjangan inflasi dan setting. Menjerumus ke pasar barang, sedangkan lan ke pasar uang. 7. Ekspor dan impor. Yang pertama, dalam pelajaran mikro dan makro itu memiliki perbedaan di mana perbedaan tersebut dilihat dari yang pertama. Jika di dalam ekonomi mikro ketenagaan kerjaan
dibutuhkan tenaga kerja untuk satu perusahaan, sedangkan makro dibutuhkan tenaga kerja keseluruhan. Yang kedua, perbedaan dalam bidang ekonomi mikro bersifat individu, sedangkan dalam ekonomi makro bersifat negara. Yang ketiga, perbedaan antara ekonomi makro dalam bidang produksi. Suatu perusahaan, sedangkan pada ekonomi makro produksi jumlah bersifat nasional. Yang keempat, dalam harga pada ekonomi mikro, harga setiap barang atau jasa, sedangkan ekonomi makro, harga barang atau jasa secara keseluruhan. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.